Baik, selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Di sini saya akan membahas terkait LKM 6 Kimia Unsur. Sebelumnya, kenalkan nama saya Iwayan Suarinata, NIM 181303140, Pendidikan Kimia. Di sini ada 15 soal yang akan saya bahas satu persatu, yakni dari nomor 1, sebutkan cara yang digunakan untuk melunakkan air yang mengandung garam. Nah, di sini air yang sedikit atau sama sekali tidak mengandung ion Ca dan Mg disebut air lunak. Cara menghilangkan kesadaran air yakni ada yang pertama kesadaran sementara, di mana dalam kesadaran sementara di sini disebabkan oleh garam-garam bikarbonat, yaitu kalsium bikarbonat atau CaHCO3 dua kali dan magnesium bikarbonat atau MgHCO3 dua kali. Dalam kesadaran sementara di sini dapat dihilangkan dengan cara dididihkan. Nah, dalam ion kalsium dan magnesium dari senyawa tersebut akan mengendap sebagai CaCO3 bila air sadar dididihkan. Yang kedua di sini ada kesadaran tetap, di mana air yang memiliki kesadaran tetap, kesadarannya tidak hilang meskipun dididihkan. Kesadaran tetap disebabkan oleh garam-garam kalsium dan magnesium selain bikarbonat. Kesadaran tetap dapat dihilangkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama di sini dengan cara menambahkan natrium karbonat atau Na2CO3 dapat menghilangkan kesadaran sementara dan kesadaran tetap karena ion-ion kalsium dan magnesium akan diendapkan sebagai karbon CaCO3 dan MgCO3. Selanjutnya dengan menggunakan resin penukar ion, dalam proses ini air sadar dilewatkan melalui material seperti zeolit atau natrium aluminium silikat yang akan mengambil ion kalsium dan magnesium menggantikan ion natrium. Nah, dengan demikian diperoleh air lunak karena sudah tidak mengandung ion kalsium dan magnesium. Selanjutnya, jelaskan bahan deterjen yang berfungsi mengikat ion kalsium dan magnesium yang terdapat dalam air sadar. Nah, di sini STPP atau sodium tripolifosfat merupakan bahan penunjang yang berfungsi untuk mengikat ion kalsium dan ion magnesium dari air sadar, sehingga tidak mengganggu kerja deterjen serta dapat menetralkan kesadaran. Selanjutnya di sini sebutkan kegunaan unsur halogen dan senyawanya bagi manusia. Di sini yang pertama unsurnya yakni fluor, klor, brom, dan iodin. Dalam fluor ini digunakan sebagai oksidator pendingin freon. Bahan polimer atau dalam teflon digunakan untuk menguji kaca, mencegah kerusakan gigi, dan pembuatan uranium. Unsur klor digunakan sebagai oksidator pemutih bahan baku obat pembasmi hama. Ini dalam senyawanya organoklor. Brom digunakan sebagai bahan baku obat senyawa anti-NOx atau etilen bromid, bahan pemurnian air, dan bahan anti api. Iodin bahannya digunakan untuk obat luka. Larutan iodin dalam alkohol yang dikenal dengan iodium tinctur sebagai bahan untuk membuat perak iodida atau AgI untuk menguji adanya amilum dalam tepung tapioka. Senyawanya yakni yang pertama ada asam fluorida atau AF dapat melarutkan kaca karena itu dapat digunakan untuk membuat lukisan dan sketsa di atas kaca. Yang kedua ada CFC. Di sini digunakan sebagai cairan pendingin pada mesin pendingin seperti AC dan kulkas. Freon ini juga digunakan sebagai propelena aerosol pada bahan-bahan semprot. Selanjutnya ada NaCl atau natrium klorida digunakan untuk mengawetkan makanan. Yang keempat itu ada HCl digunakan dalam electroplanting, menetralkan basa, pengolahan air minum, dan industri kertas. Yang kelima senyawa natrium hipoklorit atau NaClO dapat digunakan sebagai zat pemutih pada pakaian. Nomor 6, AgBr digunakan dalam fotografi. Selanjutnya ada natrium bromide atau NaBr sebagai obat penenang saraf. Yang 8 ada CHI3 digunakan untuk antiseptik. 9 AgI dan AgBr digunakan dalam fotografi. 10 ada NaIO3 dan NaI untuk mencegah penyakit gondok dan penurunan intelijensia. Dan 11 itu ada Ki untuk obat anti jamur. Yang keempat jelaskan beberapa senyawa atau produk yang mengandung unsur halogen yang banyak digunakan oleh manusia. Di sini
produk yang mengandung unsur halogen, produk yang banyak digunakan yakni ada AC dan kulkas di mana mengandung senyawa halogen berupa CFC. Senyawa halogen yang banyak digunakan manusia adalah natrium hipoklorit atau NaClO yang digunakan sebagai pemutih pada pakaian. Biasanya produk yang dipakai adalah Baclean. Akhirnya ada jelaskan unsur gas mulia yang bersifat duplet. Nah, gas mulia yang bersifat duplet itu adalah helium karena konfigurasi elektronnya yang stabil dengan jumlah 2 elektron pada kulit luar, yakni 2. Soal nomor 6, seorang mahasiswa diberi tes oleh dosen untuk menentukan logam X dari suatu garamnya. Salah satu tes yang dilakukan mahasiswa adalah dengan membakar garam tersebut, lalu diteramati bahwa dihasilkan warna nyala hijau kekuningan. Jelaskan apa jenis logam X tersebut. Nah, suatu garam dimaksud kemungkinan BaSO4 atau barium sulfat. Maka jenis logam X yang dimaksud adalah Ba, yang mana Ba atau barium memiliki warna nyala hijau, pucat, dan hijau apel. Nomor 7. Jika Zn2+ atau ion zinc ditambahkan beberapa tetes natrium hidroksida, maka akan menghasilkan endapan putih. Apa yang akan terjadi jika penambahan natrium hidroksida dibuat berlebih? Ketika Zn2+ ditambahkan dengan 2OH-, maka akan terbentuk ZnOH2 yang akan mengendap menjadi endapan yang warna putih. Apabila ZnO2 ini ditambahkan kembali 2OH-, maka akan terbentuk suatu kompleks yakni ZnOH4 2- dan endapan akan terlarut kembali. Soal nomor 8, aluminium dalam 0,972 gram sampel diendapkan sebagai Al2O3 XH2O dengan amonia berlebih membentuk AlOH3 dan kemudian dipijarkan menjadi Al2O3 dengan berat 0,471 gram. Hitunglah beberapa persen kadar Al sebagai Al2O3 dalam sampel tersebut. Ini merupakan suatu soal kuantitatif di mana yang pertama kita harus cari yakni massa Al2O3. Nah, di mana dalam massa Al2O3 di sini sama dengan 2 kali massa AlOH2. Jadi massa Al2O3 sama dengan 2 kali massa AlOH2 kali yakni 0,471 gram. Sudah ada di soal, yakni jadi massa Al2O3 di sini yakni sebesar 0,942 gram. Selanjutnya, untuk mencari mol Al2O3 yakni dengan cara membagi massa Al2O3 dengan MR dari Al2O3, yakni MR dari Al2O3 yakni 102 gram per mol. Nah, jadi hasilnya itu sama dengan 9,235 kali 10 pangkat 3 mol. Selanjutnya kita perlu reaksikan dulu Al2O3 itu membentuk ion aluminium dan O2-, yakni maka kita harus cari dulu mol Al3+-nya dengan cara menyamakan suatu koefisiennya. Jika koefisien Al3+-nya sama, maka 1 mol Al2O3 sama dengan 1 mol Al3+. Mol Al3+ sama dengan 9,235 kali 10 pangkat 3 mol. Jadi, untuk mencari masanya dari Al3+ ini dengan mengkalikan mol Al3+ dengan AR. Nah, dengan AR-nya di sini sama dengan 27 gram per mol. Jadi, massa Al3+ di sini sama dengan 0,249345 gram. Jadi, persentase kadar Al yakni gram atau massa pada Al3+-nya itu dibagi dengan massa sampel yakni 0,972 gram. Sudah ada di soal, dikali dengan 100%. Jadi hasilnya kadarnya Al yakni 25 kali 65%. Selanjutnya nomor 9, kemurnian dari 0,327 gram sampel ZnOH2 kali tentukan dengan cara titrasi dengan larutan standar HCl memerlukan 36,2 ml. Larutan HCl distandarisasi dengan pengendapan AgCl dengan 25, ml cuplikan dan penimbangan diperoleh 0,496 gram AgCl. Beberapa persen
kemurnian sampel ZnOH2. Sama seperti soal nomor 8, kita harus cari dulu mol dari AgCl, kemudian setelah mengetahui mol AgCl-nya, kemudian mencari mol HCl. Nah, di mana dalam mol AgCl di sini sudah diketahui bahwa masanya AgCl yakni 0,496 gram per mr. Nah, mr 143,5 gram per mol. Sama dengan 3,456 kali 10 pangkat min 3 mol. Jadi mol HCl sama dengan mol AgCl. Jadi mol HCl di sini sama dengan 3,456 kali 10 pangkat min 3. Jadi dari reaksi tersebut kita harus reaksikan dulu 2HCl ditambah ZnOH2 kali membentuk ZnCl2 plus 2H2O. Bisa dilihat di sana, kita harus setarakan dulu reaksinya. Jika sudah setara, maka mol ZnOH2 kali itu 1/2 mol HCl. Nah, untuk kita mencari ZnOH2 kali di sini, bisa dilihat di reaksinya, koefisiennya itu untuk mencari molnya, koefisien yang diketahui, koefisien yang dicari dibagi koefisien yang diketahui dikali hasil yang diketahui. Nah, koefisien yang dicari itu kan sebanyak 1 dibagi koefisien yang diketahui. Nah, diketahui itu HCl-nya yakni 2. Jadi dikali hasil yang diketahui, hasil molnya yakni 3,456 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, jadi hasilnya itu 1,728 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, untuk mencari masanya sama seperti nomor 8 tadi, yakni mengkalikan mol ZnOH2-nya dikali dengan mR, yakni 99,5 gram per mol. Jadi masanya itu yakni 0,1719 gram. Jadi presentasinya untuk mencari kemurnian sampel ZnOH2-nya yakni 0,1719 dibagi dengan sampel 0,327 dikali dengan 100%. Ini hasilnya 52,57%. Soal nomor 10. Jika klorobenzena direaksikan dengan HNO3 menggunakan katalis H2SO4, maka kemungkinan produk yang akan dihasilkan adalah, nah, di sini kemungkinan produk yang akan dihasilkan adalah ada ortonitroklorobenzena atau 2-nitroklorobenzena dan para-nitroklorobenzena atau 4-nitroklorobenzena. Yang mana apabila klorobenzena direaksikan akan dengan HNO3 menggunakan katalis H2SO4, maka akan terjadi reaksi substitusi kedua dengan gugus Cl pada klorobenzena yang mengarahkan orto atau para. Seperti itu. Nomor 11. Nah, di sini ada suatu spektroskopi IR. Nah, suatu senyawa yang tidak berwarna dan tidak berbau dapat dibuat dari toluena dengan beberapa perlakuan. Salah satunya, tumbuhan yang di dalamnya terdapat senyawa ini adalah bunga melati. Sebutkan jenis senyawa tersebut bila hasil analisis menggunakan spektroskopi IR dari senyawa tersebut, yakni, nah, bisa dilihat di sana, merupakan dalam spektroskopi IR di sini merupakan senyawa benzil alkohol. Nah, di sana ada beberapa puncak yang kita ketahui, yakni pada antara 3.500 sampai 3.000 cm-1 itu, 3.000 sampai 3.500 cm pangkat min 1 itu, yakni terdapat puncak yang menyatakan gugus OH. Sedangkan ada overlap di mana dalam kurang lebih 2.000 sampai 1.500 sampai 2.000 tersebut ada puncak overlap dari yang menandakan suatu adanya suatu benzena. Nah, dalam sana juga ada pada kurang lebih 1.000 dan 1.500 itu terdapat menandakan adanya OH-nya itu primer. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa pada spektroskopi IR di sini menandakan bahwa senyawa tersebut yakni benzil alkohol. Soal nomor 12. Aluminium adalah logam yang memiliki kadar paling banyak di kerak bumi, terdapat sebagai senyawa bauksit Al2O3.
Dalam skala industri, jelaskan metode untuk mendapatkan logam aluminium dari biji bauksit. Nah, aluminium ini diperoleh dari elektrolisis bauksit yang dilakukan dalam kriolit cair. Proses ini dikenal dengan proses Hall. Pada proses ini, bauksit ditempatkan dalam tangki baja yang dilapisi karbon dan berfungsi sebagai katoda. Adapun anoda berupa batang-batang karbon yang diselupkan dalam campuran. Selanjutnya, soal nomor 13, suatu larutan dari ion logam X akan diidentifikasi. Pertama, larutan direaksikan dengan larutan NaCl terbentuk endapan putih. Ketika dipanaskan, endapan larut kembali. Analisis kedua, larutan direaksikan dengan K2SO4 juga terbentuk endapan putih. Apakah ion logam X tersebut? Jadi, sudah kita lihat bahwa jika direaksikan jika direaksikan dengan larutan NaCl dan juga dengan K2SO4, maka ion logam tersebut yakni Pb2+ karena dapat bereaksi dengan NaCl dan K2SO4 dengan membentuk endapan putih. 14. Kulit telur yang telah dibersihkan dan dibuang membrannya kemudian dikeringkan lalu ditimbang memiliki massa 5,613 gram. Kulit telur ditempatkan pada sebuah gelas beker dan dilarutkan dengan 25 ml HCl 6 molar. Setelah disaring, larutan yang mengandung kulit telur terlarut diencerkan dalam labu ukur 250 ml sebanyak 10,0 ml. Cup ikan ditempatkan dalam labu Erlenmeyer dan dikondisikan pada pH 10. Saat dititrasi dengan larutan EDTA 0,04988 molar membutuhkan 4,11 ml untuk mencapai titik akhir titrasi. Hitung kadar CaCO3 dalam kulit, tulis itu dalam berupa persen. Ini bukan soal kuantitatif juga bahwa jumlah mol ETA yang bereaksi dengan Ca2+ dalam alikut yakni 44,11 ml dikali dengan 0,04988 molar. Jadi hasilnya yakni 2,2 milimol. Nah, jumlah mol Ca2+ di sini yakni 250 per 10. Nah, bisa dilihat di soal sudah terdapat yakni 250 per 10 ml dikali dengan 2,2 milimol. Jadi hasilnya itu yakni 55 milimol. Nah, kita perlu reaksinya CaCO3 yakni reaksi menjadi Ca2+ plus CO3 2-. Mol CaCO3 sama dengan mol Ca2+. Nah, sama seperti soal sebelumnya. Kita lihat dulu koefisiennya. Mol CaCO3 sama dengan 55 milimol. Jadi berapa mol yakni 0,055 mol. Mas CO3-nya kita harus mencari yakni dengan mengkalikan mol CaCO3 dikali dengan MR-nya. Yakni 0,055 dikali dengan 100 gram per mol. Jadi hasilnya 5,5 gram. Persentase kalsium yakni 5,5 gram dibagi dengan sampelnya yakni 5,613 gram dikali dengan 100%, yakni hasilnya 97,98%. Nah, ini soal yang terakhir. Tuliskan reaksi yang terjadi jika logam natrium dimasukkan ke dalam air. Nah, jika reaksi logam natrium dengan air merupakan reaksi eksoterm atau melepas panas dan juga menghasilkan gas H2. Kemudian panas yang dihasilkan cukup untuk membuat gas H2 terbakar secara spontan. Pada terbakarnya gas H2, maka terjadinya suatu ledakan. Nah, itu menyebabkan suatu ledakan jika logam natrium tersebut dimasukkan ke dalam air. Nah, dengan reaksinya di sana ada natrium dalam bentuk solid ditambahkan dengan air, maka akan membentuk NaOH plus H2. Nah, dengan adanya gas H2 di sini, maka terbentuknya suatu ledakan. Baik, itu saja dapat saya sampaikan. Yang lebih, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.